Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingwan Indis Indaresa dengan nomor NIM 4011800221 dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi finansial yang ada di Microsoft Excel seperti FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan Enper untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer lembaga keuangan syariah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertian, rumus, dan contoh soal. Untuk pembahasan soal akan saya langsung di perhitungan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu FV atau Future Value. Future Value digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa yang akan datang atau nilai uang di masa yang akan datang. Untuk rumus atau formula sama dengan FV buka kurung rate, Enper, negatif PMT, PV, type. Untuk keterangan, rate adalah suku bunga, Enper adalah jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap, dan harus dibuat negatif karena hasil formulanya nanti biar positif. PV dan type itu bersifat opsional, bisa digunakan ataupun tidak. Lalu contoh soal dari FV atau Future Value. Saya mencontohkan bahwa Gio mendepositkan uang ke bank setiap tahunnya 20 juta rupiah dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa total uang Gio selama 10 tahun? Diketahui untuk rate atau suku bunga sebesar 5%. Enper selama 10 tahun, PMT 20 juta rupiah. Untuk rumusnya sudah saya tulis seperti di bawah ini. Lalu PV atau Present Value. Present Value digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini atau menghitung uang saat ini. Dengan rumus atau formula sama dengan PV, buka kurung rate, Enper, PMT, negatif FP, type, tutup kurung. Untuk keterangan hampir sama, rate adalah suku bunga, Enper adalah jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetapnya, FV dan type bersifat opsional. Untuk FV harus dibuat negatif agar formulanya nanti positif. Lalu contoh soal dari PV atau Present Value. Di sini saya mencontohkan bahwa Gio menginginkan agar uang yang ia depositkan di bank setiap tahun sebesar 5 juta rupiah dengan bunganya 10%, pada tahun yang akan datang bisa menjadi 40 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa saldo yang harus ada di rekeningnya. Diketahui bahwa rate sebesar 10%, Enper 6 tahun, PMT 5 juta rupiah. FV adalah 40 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah PV. Rumusnya sudah saya tulis seperti di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Gunanya untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Untuk formula atau rumus yang digunakan sama dengan PMT, buka kurung rate, Enper, negatif PV, FV, type, tutup kurung. Keterangannya, PMT adalah nilai angsuran tetap, rate adalah suku bunga, Enper adalah jumlah periode, PV, present value-nya harus dibuat negatif nanti agar ini positif. Lalu FV dan type itu sifatnya opsional, bisa digunakan ataupun tidak. Lalu contoh soal dari PMT. Di sini saya mencontohkan bahwa Gio meminjam uang di bank untuk usaha sebesar 20 juta rupiah dengan suku bunga 5% per tahun. Dicicil selama 4 tahun, membayar angsurannya secara tetap. Yang ditanyakan adalah berapa besar angsurannya. Diketahui untuk PV sebesar 20 juta rupiah dengan rate sebesar 5%, Enper selama 4 tahun. Yang ditanyakan adalah PMT-nya. Untuk rumus sudah saya tuliskan seperti di bawah ini.
Lalu dari IPMT atau interest payment. Interest payment itu digunakan untuk mencari nilai bunga angsuran periode ke N atau periode tertentu saja. Dengan formula atau rumusnya yaitu sama dengan IPMT buka kurung rate, per, N per, negatif PV, FV, type, tutup kurung. Keterangannya, rate adalah suku bunga, per adalah periode atau periode tertentu yang ditanyakan, N per adalah jumlah periode, PV atau percent value dibuat negatif, nanti formulanya harus positif. FV dan type sifatnya opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Lalu contoh soal dari IPMT atau interest payment. Di sini saya mencontohkan bahwa Gio membeli TV baru dengan harga 10 juta rupiah secara kredit dengan bunga 5% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Gio membayar angsurannya secara tetap. Yang ditanyakan yaitu berapa besar bunga angsuran tahun ketiga. Yang diketahui PV sebesar 10 juta rupiah. Rate sebesar 5%, N per selama 4 tahun, per atau periode tertentu yang ditanyakan adalah tahun ketiga. Yang ditanyakan yaitu IPMT atau bunga angsuran pada tahun ketiga. Selanjutnya PPMT. PPMT itu principal payment, digunakan untuk mencari nilai angsuran pokok periode ke N. Bedanya dengan IPMT, kalau IPMT itu bunga angsurannya, kalau PMT itu angsuran pokok. Yang dicari hampir sama untuk periode tertentu saja. Untuk formula atau rumus yang bisa digunakan yaitu sama dengan PPMT buka kurung rate, per, N per, negatif PV, FV, type tutup kurung. Untuk keterangan rate adalah suku bunga, per adalah periode, N per adalah jumlah periode, PV adalah percent value dibuat negatif agar formulanya nanti positif. Lalu FV atau type bersifat opsional, bisa digunakan, bisa tidak. Lalu contoh soal dari PPMT. Di sini saya mencontohkan bahwa Gio membeli kulkas baru dengan harga 10 juta rupiah secara kredit dengan bunga 5% per tahun dicicil selama 4 tahun. Gio membayar angsurannya secara tetap. Yang ditanyakan adalah berapa besar angsuran pokok tahun ketiga. Diketahui bahwa PV sebesar 10 juta rupiah. Rate sebesar 5% dan N per selama 4 tahun. Yang ditanya per periode ketiga. Yang ditanyakan yaitu PPMT atau angsuran pokok tahun ketiga. Untuk rumus sudah saya tuliskan seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu N per atau jumlah periode. Jumlah periode ini digunakan untuk mengetahui jumlah periode suatu pinjaman atau investasi terhadap suatu aset. Formula atau rumus yang bisa digunakan yaitu sama dengan N per buka kurung rate, negatif PMT, PV, FV, type tutup kurung. Untuk keterangan, rate adalah suku bunga, PMT adalah nilai angsuran tetap, harus dibuat negatif agar formulanya nanti positif. Lalu PV, present value, FV, dan type bersifat opsional, bisa digunakan ataupun tidak. Di sini saya mencontohkan Gio membeli laptop baru seharga 6 juta rupiah secara kredit dengan bunga 3%. Gio membayar angsuran tetap sebesar 1.107.585. Berapa tahun cicilan laptop lunas? Yang diketahui PV sebesar 6 juta rupiah, rate sebesar 3%, PMT 1.107.585. Yang ditanyakan yaitu N per atau periode tahun lunas cicilan laptopnya. Untuk rumus sudah saya tuliskan seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas untuk perhitungan dari contoh-contoh soal fungsi finansial yang saya jelaskan tadi. Untuk pembahasannya, yang pertama yaitu kasus mengenai future value atau FV. Contohnya sudah saya copy pastekan, untuk tabel sudah saya isi.
agar perhitungannya nanti lebih mudah. Diketahui bahwa rate sebesar 5% untuk N-per selama 10 tahun, PMT sebesar 20 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah FV. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan FV. Langsung muncul rumus seperti ini. Untuk titik koma ini tergantung pengaturan laptop masing-masing. Yang pertama adalah rate, koma, N-per, koma, negatif, PMT. Tutup kurung, kita enter. Jadi untuk berapa total uang Gio selama 10 tahun itu sebesar 251.557.850 sekian. Ini sudah saya ubah pengaturannya untuk 2 angka di belakang koma dan saya bentuk rupiah. Selanjutnya yaitu PV atau present value. Di sini tadi saya mencontohkan Gio mendepositkan uang di bank setiap tahunnya 5 juta dengan bunga 10% dan ia menginginkan pada 6 tahun yang akan datang uangnya bisa menjadi 40 juta. Yang ditanyakan yaitu berapa saldo yang harus ada di rekeningnya. Diketahui rate adalah 10%, N-per selama 6 tahun, PMT sebesar 5 juta rupiah, FV 40 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah PV. Langsung kita masukkan rumusnya. Sama dengan PV rate, koma, N-per, koma, PMT, koma, negatif FV. Jangan lupa untuk FV-nya harus dibuat negatif. Muncul hasilnya, jadi untuk saldo yang harus ada di rekening Gio sebesar 802.653 sekian. Lalu untuk PMT. PMT di sini yang ditanyakan adalah besar angsurannya. Diketahui bahwa PV sebesar 20 juta rupiah. Rate 5%, N-per selama 4 tahun. Yang ditanyakan adalah PMT atau angsurannya. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan PMT rate, koma, N-per, koma, negatif PV. Tutup kurung, enter. Jadi untuk angsuran yang harus dibayar oleh Gio itu sebesar 5.040.236 sekian. Lalu untuk soal dari IPMT. IPMT diketahui bahwa PV sebesar 10 juta rupiah, rate sebesar 5%, N-per 4 tahun, periode tertentunya periode ketiga. Yang ditanyakan adalah IPMT atau bunga angsuran tahun ketiga. Langsung untuk kita masukkan rumusnya sama dengan IPMT buka kurung rate, koma, per atau periode ketiga, koma, N-per, koma, negatif PV, tutup kurung, kita enter. Jadi untuk besar bunga angsuran tahun ketiga yang harus dibayar Gio sebesar 262.187 sekian. Lalu PPMT. Soal dari PPMT yang ditanyakan adalah besar angsuran pokok tahun ketiga. Diketahui bahwa PV sebesar 10 juta rupiah, rate sebesar 5%, N-per selama 4 tahun dan periode ketiga. Periode yang tertentu adalah periode ketiga. Yang ditanyakan adalah PPMT atau angsuran pokok tahun ketiga. Langsung kita masukkan rumusnya sama dengan PPMT buka kurung rate, koma, periode ketiga, koma, N-per, koma, negatif
PV, tutup kurung. Jadi untuk besar angsuran pokok tahun ketiga yang harus dibayar JIO itu sebesar 2.557.930 sekian. Lalu yang terakhir yaitu pembahasan dari contoh soal NPER. Di sini diketahui bahwa PV sebesar 6 juta rupiah, rate sebesar 3%, untuk PMT sebesar 1.107.585. Langsung kita masukkan rumusnya, sama dengan NPER, buka kurung, rate, negatif PMT, PV, tutup kurung. Jadi untuk berapa tahun cicilan laptop JIO lunas adalah selama 6 tahun. Untuk pengaturannya sudah saya buat untuk tidak ada rupiah dan tidak ada 2 angka di belakang koma, langsung angkanya saja. Jadi untuk kasus NPER ini hanya menanyakan jumlah periodenya. Jadi untuk JIO setelah membeli laptop baru, cicilannya tadi akan lunas setelah JIO melunasinya selama 6 tahun. Cukup sekian, itulah penjelasan saya untuk fungsi finansial seperti FV, PV, PMT, IPMT, PPMT, dan NPER. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.